Assalamualaikum anak solih solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat, baik, dan tetap semangat mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah, pembelajaran 6. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita awali dengan membaca doa. Ayo sama-sama kita angkat kedua tangannya, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tingkatkanlah kecerdasanku. Amin. Nah, tentunya setelah kita membaca doa, bertambah pula semangat untuk belajarnya ya. Ayo belajar dengan penuh semangat. Ibu guru sedang menjelaskan tentang uang. Uang memiliki nilai tertentu. Nilai uang tercetak berupa angka-angka pada uang tersebut. Jadi, dalam setiap uang, baik uang kertas maupun uang logam, pasti tertera angka-angka yang senilai dengan uang itu. Misalnya, uang Rp1.000 berarti pada uang itu tertera angka 1000, yaitu 1000. Dengan nilai itu, uang dapat dipakai untuk membayar benda yang dibeli. Sebagai contoh, uang Rp2.000 dapat dipakai untuk membayar telur seharga Rp2.000. Uang dengan nilai yang lebih besar ternyata dapat ditukar dengan uang yang nilainya lebih kecil. Dan tentunya dengan pecahan uang yang nilainya sama. Perhatikan contoh berikut. Tukarlah uang berikut dengan berbagai pecahan yang nilainya sama. Nah, ini adalah pecahan uang Rp2.000. Kalau ditukarkan, harus dengan pecahan uang yang jumlah nilainya sama. Kalau ibu tukarkan dengan pecahan uang Rp500, maka diperlukan berapa keping uang 500-nya ya anak-anak? Coba kita hitung sama-sama ya. Rp500 ditambah Rp500 hasilnya Rp1.000. Rp1.000 ditambah Rp500 hasilnya Rp1.500. Rp1.500 ditambah Rp500 hasilnya Rp2.000. Nah, di sini ada 4 keping uang logam Rp500. Jadi, uang Rp2.000 bisa ditukar menjadi 4 keping uang Rp500. Sekarang Ibu akan tukar dengan Rp1.000 yang logam. Kira-kira berapa keping uang Rp1.000-nya ya anak-anak? Kalau 1 keping, baru Rp1.000. Kalau 2 keping berarti sudah Rp2.000. 1000 ditambah 1000 berarti Rp2.000. Jadi uang Rp2.000 bisa ditukar dengan 2 keping uang Rp1.000. Nah, kalau Ibu tukar dengan Rp1.000 yang kertas, kira-kira dapat berapa lembar ya? Ya, berarti mendapatkan 2 lembar uang kertas Rp1.000. Maka nilainya sama, yaitu Rp2.000. Contoh lain, Ibu akan menukarkan pecahan uang Rp5.000 dengan pecahan uang yang jumlah nilainya sama. Kalau Ibu tukar dengan Rp1.000 yang logam, kira-kira berapa keping uang Rp1.000-nya ya? Kita hitung sama-sama yuk. Rp1.000 ditambah Rp1.000 hasilnya Rp2.000. Rp2.000 ditambah Rp1.000 hasilnya Rp3.000. Rp3.000 ditambah Rp1.000 hasilnya Rp4.000. Rp4.000 ditambah Rp1.000 hasilnya Rp5.000. Jadi ada 5 keping seribuan. Jadi uang Rp5.000 ini bisa ditukar menjadi 5 keping uang seribuan. Sekarang kalau kita tukar dengan uang kertas 2.000-an, dapat berapa lembar ya? 2.000 ditambah 2.000, kira-kira hasilnya berapa ya? Iya, benar, Rp4.000.
Berarti masih kurang berapa ya untuk mencapai Rp5.000? Ya, kurang Rp1.000. Jadi uang Rp5.000 bisa ditukar dengan 2 lembar uang 2000-an dan 1 lembar uang 1000-an. Kalau ditukar dengan uang 1000-an yang kertas, kira-kira dapat berapa lembar ya? Nah, kita hitung ya anak-anak. Rp1.000 ditambah Rp1.000 hasilnya Rp2.000. Rp2.000 ditambah Rp1.000 hasilnya Rp3.000. Nah, kalau kita tambahkan Rp2.000, maka hasilnya Rp5.000. Berarti Rp5.000 bisa ditukar dengan uang 3 lembar 1000-an dan 1 lembar uang 2000-an. Hitunglah harga barang berikut. Windy membeli 2 buah pulpen di koperasi sekolah. Windy membayar dengan uang 1 lembar 2000-an dan 2 logam 1000-an. Berapa harga pulpen yang dibeli Windy? Tadi Windy membayar dengan 1 lembar 2000-an. Nah, uangnya seperti ini ya. Dan 2 logam 1000-an. Nah, seperti ini uangnya. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan cara menjumlahkan. Rp2.000 ditambah Rp1.000 ditambah Rp1.000. Kira-kira berapa nih hasilnya ya anak-anak? Yuk kita hitung sama-sama ya. 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. 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 2 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi harga pulpen yang dibeli oleh Windy adalah Rp4.000. Berlatih jual beli. Sebagai latihan, siswa-siswa diajak melakukan kegiatan jual beli. Kegiatan itu dilakukan di koperasi sekolah. Setiap siswa bergantian peran sebagai penjual dan pembeli. Penjual dengan ramah menawarkan barang dan melayani pembeli. Pembeli membayar barang yang dibelinya. Petugas koperasi mengawasi transaksi siswa. Dalam teks tersebut diceritakan bahwa para siswa diajak latihan untuk melakukan kegiatan jual beli di koperasi sekolah. Dalam kegiatan jual beli pasti ada interaksi antara penjual dan pembeli. Nah, di dalam teks tersebut ada kata penjual. Nah, siapa yang tahu apa artinya penjual? Ya, penjual adalah orang yang menjual barang. Bisa jadi barangnya itu adalah berupa baju, sayuran, alat tulis, dan yang lainnya. Nah, ada lagi kata pembeli. Ya, artinya pembeli adalah orang yang membeli barang dari si penjual. Kemudian ada kata transaksi. Nah, transaksi ini adalah kegiatan berjual beli barang kebutuhan. Jual beli adalah kegiatan yang dilakukan manusia sehari-hari. Selain jual beli, manusia juga melakukan kegiatan lainnya, seperti anak-anak pergi ke sekolah. Orang tua pergi bekerja, ada yang kerjanya di kantor sebagai karyawan, ada yang kerjanya di pasar sebagai penjual, ada pula yang kerjanya di ladang atau di sawah sebagai petani dan yang lain-lainnya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar gerakan tari petani. Ada 4 gerakan yang akan kita bahas hari ini. Gerakan yang pertama adalah gerakan Patani membawa cangkul dan Butani membawa bakul. Untuk gerakan anak laki-laki yaitu sebagai Pak Tani, tangan kanan memegang cangkul, tangan kiri melenggang. Saat berjalan, tangan diayun maju mundur. Nah, untuk gerakan anak perempuan yaitu sebagai Butani, tangan kiri memegang bakul benih padi, tangan kanan melenggang. Saat berjalan, tangan diayun maju mundur. Nah, gerakan yang kedua yaitu gerakan petani mencangkul sawah. Angkat kedua tangan, ayun ke depan, kemudian tarik ke belakang. Nah, gerakan ini seperti orang yang sedang mencangkul. Gerakan yang ketiga adalah gerakan Butani menebar benih.
Caranya, tangan kanan mengambil benih dari bakul, kemudian menebar benih dengan gerakan tangan kanan diayun ke samping. Gerakan kaki maju pelan-pelan. Nah, gerakan keempat adalah gerakan mengusir burung. Pak Tani dan Bu Tani sama-sama bertepuk tangan 3 kali. Tepukan ketiga, kaki kanan diayun ke samping. Kemudian, kedua tangan dan kaki diayun ke kiri. Nah, gerakan ini seperti gerakan mengusir burung. Nah, itu tadi anak-anak materi untuk hari ini. Anak-anak, untuk tugas hari ini mengerjakan buku paket halaman 71 sampai 72 ayo berlatih. Kemudian halaman 73 menjawab pertanyaan dan ayo bercerita. Dan tugas terakhir menirukan gerakan petani. Nah, untuk praktek meniru gerakan petani, semua gerakan harus difoto, kemudian dibuat kolase dan dikirim ke guru. Alhamdulillah kegiatan belajar hari ini sudah selesai. Selamat mengerjakan, sampai ketemu lagi di pelajaran yang selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.